Shalom, 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 selamat pagi. Salam sehat rohani dan salam sehat jasmani. Tuhan Yesus sangat baik bagi hidup kita hari ini, amin. Dia telah mempercayakan satu hari lagi buat kita, Selasa 18 Januari tahun 2022. Kita percaya sebagaimana Tuhan sudah memelihara dan memberkati tidur malam kita, maka sepanjang hari ini Tuhan pasti memberkati hidup kita juga, amin. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita dalam pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 36 hari bersama kitab 2 Tawari. Kesetiaan saudara dalam mengikuti pembacaan ini akan membuat saudara semakin bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan dan mengalami perubahan karakter semakin serupa dengan Kristus. Hari ini kita telah berada di hari yang ke-10, maka kita akan membaca kitab 2 Tawari pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Judul perenungan kita, ketika berhasil, jangan mendua dan menyimpang. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-18. Kemudian Raja Rehabiam mengutus Hadoram yang menjadi kepala Rodi. Tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehabiam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Ada sebuah wejangan tua yang berkata, bukan langkah pertama yang penting, tetapi langkah terakhir. Kesetiaan masa muda bukan jaminan sampai masa tua. Begitu pula dengan spiritualitas seseorang tidak secara otomatis membuat ia kebal dengan pencobaan. Rehabiam mewarisi tahta Daud yang sudah terpecah dua. Ia hanya memerintah di Yudea, yakni keturunan kaum Yehuda dan Benyamin. Sedangkan 10 suku dipimpin oleh Yerobeam setelah ia dan Israel melakukan makar dan aksi pembunuhan terhadap Rehabiam. Kegagalan mereka disebabkan oleh campur tangan Tuhan untuk menghindari terjadinya perang saudara. Tuhan melakukan hal itu untuk menggenapi nubuatannya. Perpecahan itu sekaligus menggenapi firman Tuhan kepada Salomo. Sebab dalam kitab Raja-Raja, Salomo telah mengkhianati Tuhan dengan beribadah kepada Allah bangsa-bangsa lain. Berbeda dengan Salomo yang memerintah rakyatnya dengan hikmat yang diberikan Allah, ia mau mendengar keluhan rakyat dan memahami kesulitan mereka. Sebaliknya, Rehabiam dengan ambisinya menjadi raja yang kejam dan menindas rakyat, tak pelak lagi Yerobeam dengan seluruh Israel menyatakan putus hubungan dengan Rehabiam. Rehabiam yang merupakan generasi ketiga dari kerajaan garis keturunan Daud hanya memerintah 2 suku dan 1 daerah Yehuda. Ini pun karena kesetiaan Tuhan memegang janjinya. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pesan firman Tuhan dari pembacaan kita hari ini adalah, ketika berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita, hendaknya hati kita jangan mendua dan menyimpang dari hukum dan ketetapan Tuhan. Saat Tuhan memberikan keberhasilan, kita jangan mudah sombong, seolah-olah semua kesuksesan merupakan usaha kita. Meskipun janji Tuhan itu nyata, bukan berarti kita dapat semena-mena berlaku jahat dan menindas sesama kita. Tetaplah pegang keyakinan bahwa apa yang kita punya semua berasal daripada Tuhan, untuk membuat kita tidak takabur apalagi menjadi sombong. Karena setiap kali kita bertindak dan menunjukkan diri sebagai orang yang sombong, itu artinya kita mengizinkan Tuhan untuk menghukum diri kita sendiri. Dan sesungguhnya Tuhan tidak mau melihat kita hidup dalam penghukuman dan penderitaan. Itu sebabnya dia selalu berfirman, orang yang meninggikan diri akan direndahkan, namun orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Jadilah menjadi sidang jemaat Tuhan. Jadilah menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mengerti bahwa kesombongan adalah awal di mana Tuhan akan merendahkan kita. Dan tahukah saudara, jika Tuhan sudah merendahkan seseorang, siapa yang sanggup akan mengangkatnya lagi? Itu sebabnya jangan sampai Tuhan merendahkan kita. Kita yang harus merendahkan diri, maka Tuhan akan mengangkat tinggi hidup kita. Dia akan memberkati setiap orang-orang mengandalkan kekuatan Tuhan, dan dia akan terus menjagai orang-orang yang berlaku rendah hati di hadapan Tuhan. Diberkatilah kita semua. Biarlah kiranya perenungan kita hari ini mengingatkan kita kembali bahwa tidak ada keuntungan apapun saat kita bersikap sombong. Namun kita akan mendapatkan keuntungan yang besar saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita
dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan yang sempurna yang daripada Tuhan sesuai dengan takaran imanmu. Bagi saudara memiliki pergumulan-pergumulan secara pribadi, percayalah, masih ada Tuhan untuk menolong dan mengangkat segala beban saudara, asal saja saudara berserah dan percaya kepada kekuatan kuasa-Nya. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.